Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari sindikat handphone palsu Samsung yang baru saja terbongkar dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari persaingan antara Honor dan juga Realme, di mana keduanya kompak merilis smartphone super badak 10.000 mAh, hingga Infinix yang kembali memperkenalkan seri Note Edge sebagai handphone layar lengkung varian terbaru. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Bocoran spesifikasi Oppo Find N6. Jelang rilis di Januari 2026, bocoran full spesifikasi Oppo Find N6 beredar. Bocoran terbaru dari Digital Charge Station mengungkapkan bahwa Oppo Find N6 diperkirakan akan diperkenalkan di China pada Januari 2026, sekaligus menjadi smartphone lipat pertama yang akan dirilis. Namun menjelang peluncurannya, hampir seluruh spesifikasi utama perangkat tersebut telah terungkap. Oppo Find N6 disebut akan mengusung layar lipat LTPO OLED 8,12 inci beresolusi 2K, serta layar depan 6,62 inci. Keduanya diperkirakan mendukung refresh rate 120Hz dan menjalankan ColorOS 16 berbasis Android 16. Di sektor kamera, Oppo Find N6 dilaporkan memiliki kamera depan ganda 20 megapiksel serta konfigurasi kamera belakang yang mencakup sensor 50 megapiksel, 200 megapiksel, dan lensa multispektral 2 megapiksel. Dari sisi performa, Find N6 akan ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dipadukan dengan RAM hingga 16 GB dan penyimpanan sampai 1 TB. Baterainya berkapasitas 6.000 mAh, mendukung komunikasi satelit dan hadir dalam warna titanium, deep black, serta golden orange. Handphone layar lengkung Infinix terbaru, Infinix Note Edge segera rilis, andalkan Dimensity 7100 dan baterai 6500 mAh. Infinix Note Edge kembali mencuat ke publik setelah sebelumnya terdaftar dalam sertifikasi SDPPI Indonesia. Kali ini smartphone tersebut bocor melalui unggahan tipster Paras Guglani di platform X. Dari gambar yang beredar, Infinix Note Edge terlihat hadir dengan bodi ramping berwarna hijau, serta modul kamera lebar di bagian belakang yang memuat dua kamera, 2 LED flash, dan 1 lampu tambahan. Menurut bocoran, Infinix Note Edge akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7100 5G berbasis fabrikasi 6 nanometer. Smartphone ini juga diperkirakan akan menjalankan Android 16 dengan janji pembaruan 3 tahun Android dan 5 tahun pembaruan keamanan. Di sisi depan, perangkat ini disebut akan menggunakan layar AMOLED melengkung 3D beresolusi 1.5K, serta dibekali dengan baterai sebesar 6500 mAh. Infinix Note Edge direncanakan meluncur pada Januari 2026 dan diduga menjadi lini terbaru Infinix yang kemungkinan diluncurkan bersamaan dengan Infinix Note 60 dan juga Note 60 Pro. Mantan bos Realme bikin handphone lipat. Brand mantan bos Realme, AI Plus, resmi akan merilis foldable smartphone Nova Flip. AI Plus, yang merupakan brand teknologi baru yang dipimpin oleh mantan CEO Realme India, Madhav Seth, dikabarkan akan meluncurkan smartphone lipat pertamanya bernama Nova Flip di India. Perangkat ini dijadwalkan meluncur pada kuartal pertama 2026. Meski tanggal resminya belum diumumkan, AI Plus mulai menggoda kehadiran Nova Flip melalui berbagai media promosi. Dari sisi desain, Nova Flip terlihat memiliki kemiripan dengan Nubia Flip 2, di mana bagian belakangnya dilengkapi dengan 2 kamera serta layar sekunder berbentuk persegi panjang di bagian cover. Handphone 10.080 mAh terbaru Honor. Honor Power 2 siap rilis, jadi handphone baterai super badak 10.080 mAh. Honor resmi mengkonfirmasi tanggal peluncuran Honor Power 2, sekaligus mengungkap desain belakang dan pilihan warnanya. Melalui unggahan di Weibo, Honor menyatakan bahwa Power 2 akan diperkenalkan di China pada tanggal 5 Januari. Salah satu daya tarik utama ponsel ini adalah baterai berkapasitas besar 10.080 mAh yang ditujukan untuk calon pengguna dengan mobilitas dan kebutuhan daya yang tinggi. Dari sisi desain,
Honor Power 2 menampilkan modul kamera belakang berbentuk persegi panjang yang memanjang dengan dua lubang kamera yang sekaligus menyerupai desain iPhone Pro Series terbaru. Honor Power 2 akan ditawarkan dengan konfigurasi 12/256 GB dan 12/512 GB serta ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 8500 Elite. Handphone 10.001 mAh terbaru Realme. Realme segera merilis handphone baterai super badak 10.001 mAh secara resmi. Setelah sebelumnya memamerkan prototipe smartphone dengan baterai 10.000 mAh pada bulan Mei lalu, kini hal tersebut akan segera menjadi kenyataan. Hal ini diketahui dari pemimpin redaksi sebuah blog teknologi asal Rusia yang membagikan foto perangkat resmi yang mengungkap sebuah detail penting. Smartphone Realme dengan kode model RMX5107 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 10.001 mAh. Perangkat ini menjalankan Realme UI 7 dan dilengkapi dengan RAM 12 GB serta penyimpanan 256 GB. Selain itu, ponsel ini telah tersertifikasi high-res audio dan dikabarkan tengah menjalankan proses sertifikasi penjualan di Rusia. HP layar lengkung Tecno terbaru, Tecno Pova Curve 2 segera rilis. Ini bocoran spesifikasinya. Tecno Pova Curve 2 dikabarkan akan meluncur lebih awal dari perkiraan setelah render dan spesifikasinya beredar di internet. Menurut sumber tersebut, Tecno Pova Curve 2 akan ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 7100 yang belum diumumkan secara resmi. Ponsel ini akan menjalankan iOS 16 berbasis Android 16 dan hadir dalam 3 konfigurasi memori, yaitu 8/128 GB, 8/256 GB, dan 12/256 GB. Di sektor layar, perangkat ini dibekali dengan panel AMOLED melengkung 6,78 inci beresolusi 1.5K dengan refresh rate di angka 144 Hz. Kapasitas baterainya mencapai 8.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45 Watt. Untuk fotografi, Tecno Pova Curve 2 mengusung kamera depan 13 MP serta kamera belakang ganda 50 MP plus 2 MP. Fitur tambahannya meliputi speaker Dolby Atmos, infrared blaster, sensor sidik jari di layar, dan juga sertifikasi IP64. HP gaming badak baterai 10.000 mAh. Honor Win dan juga Win RT resmi rilis, andalkan baterai 10.000 mAh dan juga cooling fan. Honor resmi mengumumkan dua ponsel gaming terbarunya di China, yaitu Honor Win dan juga Honor Win RT. Keduanya dirancang untuk kebutuhan gaming dengan membawa chipset flagship terbaru Snapdragon, sistem pendinginan fan cooling aktif, refresh rate layar hingga 185 Hz, serta baterai berkapasitas besar 10.000 mAh. Honor Win ditenagai dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan GPU Adreno 830, sementara Honor Win RT menggunakan Snapdragon 8 Elite. Kedua perangkat ini juga mendukung RAM LPDDR5X Ultra hingga 16 GB dan penyimpanan internal UFS 4.1 hingga 1 TB. Di modul kamera belakangnya dilengkapi dengan kipas pendingin aktif berkecepatan hingga 25.000 rpm untuk menjaga suhu saat bermain game yang berat. Honor Win dan juga Honor Win RT sendiri tersedia dalam berbagai konfigurasi memori dan dibanderol dengan harga mulai dari 2.339 yuan atau sekitar 5,5 juta rupiah untuk Honor Win RT dan 3.599 yuan atau sekitar 8,6 juta rupiah untuk Honor Win. Jam baru Xiaomi harga 4 jutaan. Xiaomi Watch 5 resmi rilis pakai layar 1,54 inci OLED dan sudah support eSIM. Xiaomi resmi meluncurkan seri Watch 5 di China bersamaan dengan peluncuran Xiaomi 17 Ultra. Smartwatch terbaru ini hadir dengan layar AMOLED bulat 1,54 inci beresolusi 480 x 480 pixel, refresh rate 60 Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1500 nits. Bodinya menggunakan material stainless steel dilapisi kaca sintetik safir di bagian depan dan juga belakang, serta memiliki ketahanan air 5 ATM.
Xiaomi Watch 5 menjalankan HyperOS 3 dan mengusung arsitektur dual chip yang menggabungkan Qualcomm Snapdragon W5 dengan chipset hemat daya Hengchuan 2800. Fitur kesehatannya terdiri dari ECG, monitoring detak jantung, SpO2, tingkat stres, kualitas tidur, serta lebih dari 1.500 mode olahraga. Baterai 930 mAh di jam ini juga diklaim mampu bertahan hingga 6 hari penggunaan normal dan 18 hari dalam mode hemat daya. Xiaomi Watch 5 ini sendiri juga sudah support eSIM dan dijual dengan harga mulai dari 1.999 yuan atau sekitar 4,7 juta rupiah. Realme 16 Pro resmi rilis. Realme 16 Pro jadi andalan baru Realme, tapi antutunya nggak sampai 1 juta. Realme secara resmi mengumumkan bahwa Realme 16 Pro Series akan resmi meluncur di India pada tanggal 6 Januari mendatang. Menjelang peluncuran tersebut, Realme mengungkapkan sejumlah spesifikasi utama, khususnya untuk varian Realme 16 Pro. Sebelumnya Realme telah memastikan bahwa Realme 16 Pro dan juga 16 Pro Plus sama-sama akan dibekali dengan kamera utama 200 MP dengan varian Pro Plus mendapatkan tambahan kamera telefoto periskop berkemampuan 3,5 kali optical zoom. Untuk sektor performa, Realme 16 Pro akan ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 7300 Max 5G yang dilengkapi dengan sistem pendingin Airflow VC dan diklaim meraih skor Antutu di angka 970.000 poin. Smartphone ini membawa baterai berkapasitas 7.000 mAh serta layar AMOLED resolusi 1.5K dengan refresh rate di angka 144 Hz dan tingkat kecerahan hingga 6.500 nits. Realme 16 Pro sendiri juga hadir dalam warna Master Gold, Pebble Grey, dan juga Orchid Purple serta mengantongi sertifikasi IP69. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. HP Samsung palsu dibongkar polisi. Jangan tergoda handphone Samsung murah, sindikat handphone Samsung palsu terbongkar. Kepolisian India baru-baru ini berhasil membongkar sindikat perakitan dan juga penjualan smartphone flagship palsu yang meniru produk Samsung Galaxy. Penggerebekan dilakukan di kawasan Bedonpura, Kerolbagh, New Delhi, yang aparatnya menyita lebih dari 500 unit smartphone tiruan yang dijual sebagai Samsung Galaxy S Series, Galaxy Z Fold, dan juga Z Flip. Berdasarkan keterangan resmi, para pelaku merakit smartphone tersebut menggunakan komponen impor dari China, kemudian menempel stiker IMEI palsu bertuliskan Made in Vietnam agar terlihat seperti produk resmi Samsung. Kemudian smartphone palsu tersebut dijual dengan harga Rp35.000 sampai Rp45.000 atau sekitar 6 juta rupiah, di mana ini jauh di bawah harga resmi pasaran. Dalam operasi tersebut, polisi juga menyita motherboard, baterai, ratusan label IMEI palsu, peralatan perakitan, serta ponsel yang masih setengah jadi. Kasus ini menjadi peringatan serius bagi konsumen agar lebih waspada pada saat membeli smartphone premium dengan harga yang tidak wajar.